Sahabat Kinusantara TV di Jagat Maya Nusantara yang hari ini sedang bergelan tayangan mencari informasi yang menarik yang kemudian bisa menjadi satu inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak salah kalau nyenengan semuanya nongkrong di Kinusantara TV. Hari ini satu hal yang sangat luar biasa, saya ketemu dengan orang yang juga luar biasa. Berkesempatan ketemu dengan Ketua Ansor Tulang Bawang Barat. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berbincang-bincang selintas kegiatan-kegiatan Ansor di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sebelah saya sudah hadir teman-teman semuanya, Mas Sutikno. Beliau ini adalah Ketua Ansor terpilih untuk periode 2024. Nah, hari ini. Apa kabar Mas Tikno? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Tikno, aku pingin jenengan itu sedikit bercerita tentang yang menjadi ketertarikan jenengan untuk memimpin teman-teman Ansor di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebelum nanti ada hal yang ingin saya tanyakan terkait kiprah-kiprahnya teman-teman Ansor di Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Ya, Bun. sahabat-sahabat semua, kenapa saya tertarik untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor? Ini sebenarnya perjalanan panjang dari semenjak saya masih duduk di bangku sekolah waktu itu kan. Memang senior-senior kita di sekolahan itu rata-rata mereka juga bergabung di Gerakan Pemuda Ansor. Jadi ini meneruskan perjuangan. Jadi memang ada amanat dari guru-guru kita, kiai-kiai kita bahwa anak-anak muda NU itu harus bergabung di Gerakan Pemuda Ansor. Nah, kenapa Gerakan Pemuda Ansor? Saya juga sudah mempelajari sejarah Gerakan Pemuda Ansor yang memang sudah berdiri semenjak tahun 1924 itu cikal bakalnya sudah ada. Iya. Namun waktu itu memang namanya belum langsung Ansor. Ya. Dulu secara resminya bergabung atau diakuisisi ke dalam Nahdlatul Ulama itu pada tahun 1934. Jadi iya jauh belum kemerdekaan. Jadi kesadaran generasi muda Islam waktu itu untuk mempersatukan diri lah dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan kala itu. Jadi kesadaran kolektif baru muncul waktu itu tahun 1924 dan kemudian secara resmi menjadi Ansor Nahdlatul Ulama itu tahun 1934. Iya. Jadi sebetulnya Ansor di payungnya NU, Ansor ini kan kumpulan orang muda yang dididik langsung oleh NU, yang dipayungi oleh NU secara garis besar. Kemudian gini Mas, aku pengen tanya tokoh atau apa yang menginspirasi jenengan zaman dulu yang turut serta memperebutkan bangsa ini. Jadi gini, kalau kita mengacu kepada sejarah, perlawanan secara fisik waktu itu dalam rangka kita melepaskan diri dari kolonialisme lah ya bahasanya atau penjajahan, itu secara keseluruhan perlawanan fisik itu ya dipimpin oleh kaum santri. Iya, kaum santri. Bahkan beberapa pemimpin-pemimpin laskar-laskar waktu itu ya Hizbullah dan seterusnya itu adalah kaum sarungan bahasanya. Betul, ya, kaum sarungan, miring, ya. peci luduk ya kan. Terus sarungnya ngelinting, mambu rokok. Itu udah ciri-ciri khas santri waktu itu. Ngopine yang kental. Ngopine sing kental. Nah, waktu itu memang rata-rata perlawanan yang dilakukan untuk proses perjuangan itu ya dipimpin oleh kaum-kaum santri semua. Nah, ini tokoh-tokoh yang menginspirasi ya semua masuk gitu loh. Termasuk pimpinan, mohon maaf ini kalau kita mengulas sejarah panjangnya. Diponegoro atau Pangeran Diponegoro itu juga ternyata seorang
Ya, pemuda yang pemuda waktu itu memang torekoh kan gitu ya. Betul, NU punya. Iya, NU punya kan gitu, Terus santri punya kan gitu kan. Satu lagi siapa? Yang Iya. Surabaya 66. Iya, Surabaya. Bung Tomo, Bung ya, Tomo betul. itu juga pemuda-pemuda Islam yang notabene-nya mereka mengenyam pendidikannya di pesantren. Di pesantren. Iya. Sebelum jeda nih, Ya. sebelum jeda nanti Oke. kita lihat sebelum kita melangkah ke kiprahnya Ansor di Tulungagung Barat. Siap. Gini, kemudian berdasarkan yang menjadi polemik di bawah itu, kenapa sih pemuda-pemuda ini masih terkesan enggan untuk bergabung dengan Ansor? Iya. Nah, padahal Ansor sendiri kalau saya melihatnya itu secara langsung mereka tidak terlalu eksklusif, bahkan sekarang ini sudah lebih welcome, Iya. lebih welcome ya kan. Nah, tapi untuk menjawab itu semuanya polemik yang terjadi ini, tunggu Iya. sebentar Mas, Iya. karena sebentar lagi ada sesuatu yang mau kita bagikan untuk Anda semuanya tentang informasi yang berikut. Nah, jadi polemik yang terjadi, yang seperti Ya. saya sampaikan tadi, polemik yang terjadi. Mestinya kalau berdasarkan data nih, Ya. data hampir 80 bahkan hampir mendekati 90 itu mayoritas adalah Muslim, Ya. bangsa ini. Bangsa ini. Kemudian dari 80-90 itu 80%-nya bahkan bisa jadi lebih itu adalah warga NU. NU. Logikanya otomatis teman-teman Ansor itu banyak. Nah kan gitu. Apa masih kira-kira yang menjadi kendala atau sesuatu yang masih membuat teman-teman pemuda Islam khususnya NU untuk bergabung dengan Ansor sendiri? Ya, kita kalau melihat data itu, kalau secara keseluruhan secara nasional itu mungkin kalau kita lihat basisnya di Jawa. Kalau di Jawa nggak perlu kita bahas. Artinya hampir seluruh pemuda NU yang warga NU yang masih muda mereka pasti bergabung di Ansor. Kemudian kalau pemudinya sudah bergabung di Fatayat. Nah, kejadian yang sampean sampaikan itu mungkin di luar Jawa. Nah, di luar Jawa ini memang tidak bisa kita jadikan barometernya kan gitu kan. Sebagaimana di Jawa, kalau di Jawa memang udah luar biasa. Nah, sekarang ini kalau kita bicara secara nasional, anggota Ansor sendiri itu sudah mencapai 7 juta. 7 juta. Ya, secara nasional. Sudah cukup untuk memperjuangkan bangsa ini merdeka ya. Tetapi di Pulau Sumatera, khususnya kalau kita di Lampung, Lampung ini juga sudah termasuk bagus. Karena Lampung ini klasternya di Lampung ini kan hampir sama dengan klaster di Jawa. Jadi kelasnya yang di luar Jawa, klasternya yang hampir setara itu Lampung gitu. Tetapi kalau wilayah Sumatera ke sana memang ada beberapa yang belum masif lah rekrutmennya. Nah, ini kan secara umum sih Mas Wawan ya, secara umum bahwa pemuda-pemuda saat ini mungkin punya ketertarikan yang berbeda. Betul. Dan itu bukan hanya kepada Ansor, tetapi ini menjadi kelemahan metode dakwah Islam yang mungkin harus kita perbarui. Sehingga kaum muda itu tertarik untuk belajar masalah agama. Karena sudah menjadi sunatullah, karena kalau kita semakin canggih nanti itu kaitan orang mau belajar agama itu semakin males, Mas. Iya, karena ada kejenuhan lah mungkin. Mudah-mudahan kita yang bukan tergolong yang males. Iya. Terus gitu. Gini, Mas Tekno, kan ketika kita berbicara tentang peran, kan gitu. Perannya Ansor itu kan penting sekali. Iya. Kan gitu. Kenapa? Selain dia mayoritas, Ansor ini memiliki basic tertentu. Iya. Ya kan? Bukan sekedar basic secara skill bela diri dan bela bangsa, tapi juga cakrawala dia berpikir tentang bagaimana agama kita itu adalah agama yang sangat mencintai bangsanya. Nah, gitu. Nah, kemudian Mas Tikto yang ingin saya tanyakan peran. Nah, peran dan kiprahnya teman-teman Ansor khususnya di Kabupaten Tulungagung Barat yang saat ini Bupati kita Pak Umar Ahmad itu sedang gencar-gencarnya bagaimana mewujudkan masyarakat untuk menuju Tuba Gemilang. Nah, kira-kira
ada sounding factornya enggak nih? Turut apa ya namanya? Titik temunya, Ya, titik temunya. betul. Ya, jadi Ada satu kolaborasi. ya, jadi begini. Ansor sebagai generasi sosial keagamaan, ya bahasanya sosial keagamaan. Kami ini kan di dalam pengkaderan Ansor. Ini kalau secara formal kita ini kan untuk masuk menjadi anggota Ansor itu harus ikut yang namanya PKD. PKD itu adalah pelatihan kepemimpinan dasar. Nah, jadi ini nggak perlu saya jabarkan lagi kenapa Ansor itu menggunakan istilah pemimpin kan gitu kan. Walaupun dia sendiri tetap pemimpin. Betul. Itu loh. Fitrah kita. Iya fitrah kita. Itu memang Ansor menggunakan istilah pemimpin itu, makanya pelatihan kepemimpinan dasar. Jadi walaupun kita satu orang itu tetap pemimpin. Nah, ini Mas Wawan, dari PKD itu kan kita berikan pembekalan awal lah untuk menjadi seorang pemimpin bahasanya. Minimal menjadi pemimpin dirinya sendiri. Nah, apa yang kita tanamkan di situ? Di situ kita menanamkan bahwa beransor itu yang pertama harus kita niatkan dalam rangka bermajelis ilmu. Nah, jadi begitu kita beransor itu berarti secara otomatis kita niatkan dalam rangka tholabul ilmi. Iya. Sementara mencari ilmu itu hukumnya wajib dari lahir sampai mati, dari ayunan sampai liang lahat. Nah, itu maka kita untuk melaksanakan kewajiban itu beransor itu yang pertama. Nah, pemahaman yang kedua bahwa ada mandat dalam gerakan pemuda Ansor yang kita sampaikan melalui PKD. Nah, ini nanti akan mandat ini yang akan menjadi tugas kita sebagai pemimpin tadi. Nah, mandat itu apa? Mandat itu yang pertama adalah mandat historis. Jadi mandat historis ini adalah bagaimana setiap anggota gerakan pemuda Ansor itu memahami sejarah panjang terbentuknya bangsa ini. Betul. Sehingga kita tidak kehilangan jati diri. Sebagai seorang yang dulu itu bangsa Indonesia itu adalah bangsa pejuang, ya kan? Bangsa pemikir, orang yang punya keberanian dan luar biasa pokoknya kalau mau kita ceritakan. Mandat historis ini harus kita ceritakan juga kepada anggota dan nanti anggota menceritakan kepada keluarga dan seterusnya. Jangan sampai lupa kita dalam rangka melaksanakan ini. Historis, tujuan utamanya kita menceritakan tentang perjalanan panjang, atau kita menyampaikan ini, bahkan perjalanan panjang ini menjadi amanah yang harus disampaikan. Itu punya tujuan yang lebih spesifik nggak, Mas? Untuk apa? Kenapa gitu harus diingat masa lalunya gitu, sehingga bukan sekedar menghilangkan kesan bahwa tidak melupakan sejarah atau ada ini yang lain. Jadi selain agar tidak melupakan sejarah tadi ya kalau kita jangan sampai lupa kulitnya lah bahasanya. Membangun jati diri kita. Rasa nasional. Iya, bahwa kita itu bukan bangsa yang ecek-ecek. Kalau kita paham sejarahnya, kita itu bangsa yang besar. Dari awal, zaman kerajaan Majapahit seperti apa? Sudah hampir menyatukan berapa daratan sampai Asia dan lain sebagainya kan jadi satu. Kemudian ada lagi sejarah ya sebelumnya Singosari, kemudian Sriwijaya. Nah, sejarah-sejarah ini secara historis ini harus kita ceritakan. Kemudian sejarah perjuangan di Ansor sendiri mulai awal berdirinya sampai dengan hari ini pun harus tetap menjadi sebuah kebanggaan kita. Bahwa dalam perjalanan sejarahnya Ansor ini baik-baik saja gitu loh. Sehingga tidak ada cerita buruk tentang Ansor gitu loh. Iya, nggak ada Ansor itu yang cerita buruk. Kalau kita mau cerita buruk dalam rangka dalam sejarah kita, mungkin Ansor ini hari ini sudah ditolak orang kalau ada cerita buruknya. Tapi alhamdulillah kan ini terus itu regulasinya tetap. Nah, itu masih mandat yang pertama itu Mas Wawan. Masih ada mandat-mandat lagi. Nah, ini kalau mengacu yang kedua yaitu mandat yang dipegang itu adalah ini mandat yang terpenting, mandat keagamaan. Betul. Jadi mandat keagamaan itu isinya begini. Ada beberapa hal. Yang pertama bahwa kewajiban agama Islam menjadi kewajiban bagi anggota Ansor.
larangan yang ada di dalam agama Islam, ya larangan menjadi larangan anggota Ansor. Nah ini mandat yang ini kan berat. Nah pada khususnya mandat agama ini, kalau karena kami ini berada di dalam satu rumah besar yaitu Nahdlatul Ulama, ya, dengan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaahnya. Nah ini kan ada beberapa ciri yang harus kita ikuti. Yang salah satunya adalah bahwa sebagai gerakan pemuda Ansor, sebagai anggota gerakan pemuda Ansor, itu harus bisa menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin. Kiprahnya dalam rangka mendukung Ya. program-program pemerintah dalam membentuk pemuda yang punya karakter khas dalam rangka menuju tulang bawang atau tubaba gemilang. Jadi begini, saya lanjutkan dulu terkait dengan mandat ya. Yang setelah mandat agama itu ada yang namanya mandat sosial. Nah ini disinilah peran kita terhadap kemasyarakatan. Justru malahan. Apapun persoalan sosial yang terjadi di lingkungan kita itu harus menjadi keresahan bagi anggota Ansor untuk mencari solusi. Karena itu permasalahan sosial, kan gitu kan. Jadi disinilah kiprah pentingnya yang akan kita bangun. Nah ini Mas Wawan, kalau saya suruh cerita banyak, ini kan Mas Wawan kan tahu saya ini baru menjabatnya 2020 akhir nih. Kan sebagai ketua. Sebagai ketua mulai. Sebagai anggota kan memang Sudah lama. Ya. Gitu. Jadi oke lah. Dari tahun 2020 akhir kan kita sudah menciptakan, awalnya ini rekrutmen pengkaderan yang masif lah. Jadi merekrut anggota melalui pengkaderan yaitu PKD secara masif. Ya syukur alhamdulillah, walaupun saya sendiri belum sempat dilantik karena kondisi pandemi, ya. Jadi saya tetap melakukan gerakan yaitu yang dikatakan PKD tadi, dalam rangka menanamkan atau mentransformasi nilai-nilai yang ada di gerakan pemuda Ansor kepada anggotanya. Jadi saya berharap pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama ini muncul kesadaran untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuannya. Karena kita beransor ini selain tadi ada mandat-mandat itu bahwa secara secara amaliyah kita, nah ini kan kita Islam Nusantara nih kan gitu kan. Maka saya berharap sahabat-sahabat ini dalam rangka tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, karena antara agama dan nasionalis ini kan tidak usah dipisahkan kan gitu kan ya. Ya agama ya harus nasionalis, mencintai negaranya. Itu menjadi kewajiban bagi sahabat-sahabat Ansor. Maka penting sekali pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama khususnya untuk segera bergabung di Ansor. Terima kasih Mas Utik hari ini sudah mau ngobrol-ngobrol di kanalnya Ki Nusantara TV. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan bisa membuka cakrawala teman-teman muda Islam yang lain. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mas Utik. Sekian teman-teman semuanya. Jangan lupa part 2-nya akan segera hadir untuk Anda semuanya nanti tepat di PKD. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih Ki Nusantara TV. Jagat rayanya bakal ramai.